Dua gol itu memang tidak kompaknya lini belakang dalam menarik garis offside gitu kan. Akhirnya ada pemain yang menggantung di lini belakang, dua gol sama-sama lolos dari jebakan offside. Corve juga mau punya kecepatan, apalagi J Valente itu dengan akurasi umpan yang cukup benar-benar bagus gitu kan, itu akan menjadi nilai plus di PSIM untuk membongkar pertahanan Persib. Itu nilai plusnya ya. Lini tengah udah mulai bisa terlihat pemainan Klok sama Luciano udah kompak gitu kan. Mungkin itu pula yang dilihat oleh Peti Kulipat gitu ya, dengan melihat peran baru Klok ini, itu yang dibutuhkan di lini tengah timnas gitu kan, akhirnya dipanggil gitu kan. Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngoper, ngobrolin Persib bersama saya Rina Sukmawati yang akan membahas preview pertandingan kali ini pekan ketiga Super League 2025-2026 antara Persib Bandung dan PSIM Yogyakarta yang akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada hari Minggu 24 Agustus 2025. Nah, kalau udah ngoper, tentunya saya nggak akan sendirian nih. Kali ini saya sudah berada bersama Kang Okto. Yo. Kembali lagi Kang Okto Raferiawan ke studionya Ngoper. Oke Kang, ini udah mulai masuk pekan ketiga. Hawa-hawa kompetitifnya di antara klub udah mulai terasa, padahal baru pekan ketiga, karena di pekan kedua ternyata Persib Bandung belum bisa ya menyusul tim-tim lain seperti Arema atau Persija yang mengumpulkan 6 poin kedua berarti di pekan kedua gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang melawan PSIM nanti, nah komentarnya dong Kang tentang Persib Bandung selama setidaknya sampai pekan kedua ini. Terlalu dini ya kalau kita menilai kekuatan semua klub ya, bukan hanya Persib ya, terlalu dini karena pertandingan baru berjalan 2 pekan gitu ya. Kita tidak bisa memprediksi bahwa tim A, taruhlah Persija, bakal mulus nih, belum tentu juga karena baru pekan kedua ya. Kebetulan Persija memang menghadapi tim yang boleh dikatakan mediocre ya di 2 pertandingan ini gitu kan, melawan Persita, kemudian melawan Persis gitu kan. 2 kemenangan, Persija juga belum bisa kita sebut bahwa tim ini kandidat kuat, begitupun Persib gitu ya. Tim-tim lainnya juga sama, Bali United, apalagi Bali United sampai saat ini belum memperoleh kemenangan sama sekali. Kemudian Dewa United ya, yang dipapolikan juara tapi ternyata kalah 2 kali di pertandingan awal. Jadi memang terlalu dini kalau kita menilai bahwa tim A akan jadi kandidat juara, tim B, tim C akan tersisih. Terlalu dini. Tapi kalau lihat dari seberapa kompetitif sudah mulai terlihat ya. Persib aja melawan tim promosi kemarin harus kalah gitu kan. Kemudian Dewa United juga sama ya, digadang-gadang dengan bintang yang luar biasa, tapi ternyata sama juga. Jadi memang kalau bicara tentang 2 pertandingan awal, kita masih belum bisa memprediksi siapa yang kuat. Tapi kalau dari segi kompetitif, ya saya katakan bahwa kompetisi musim ini lebih kompetitif dari musim sebelumnya. Gitu. Karena banyak kejutan juga ya dari tim-tim promosi yang tiba-tiba bisa mengalahkan tim juara bertahan gitu ya. Semoga aura kompetitif ini bertahan, karena semakin kompetitif sebenarnya sebagai penonton semakin seru gitu kan? Harusnya gitu kan, karena belum terlihat kedalaman tim gitu ya. Kalau 2 pertandingan belum kelihatan kedalaman tim, jadi mereka masih menggunakan pemain-pemain utamanya. Tapi nanti kalau ketika udah ada akumulasi, udah ada yang cedera, itu baru kelihatan seberapa dalam kekuatan tim mereka, cadangan mereka gitu. Nanti akan terlihat gitu kan. Mudah-mudahan sih, saya berharap ke depan masih terus sampai seperti ini ya, kompetitif. Tim-tim promosi bukan hanya dia datang lalu degradasi lagi gitu. Kita berharap sih kompetisi musim ini benar-benar menampilkan kompetisi yang benar-benar diharapkan akan lebih kompetitif gitu ya. Diharapkan tim-tim tidak hanya bergulat di 5 tim besar saja gitu ya seperti musim lalu, tapi akan dari urutan pemuncak sampai ke 10 besar itu akan benar-benar terjadi
persaingan ketat gitu. Sampai akhir ya. Oke, kita nantikan ya musim ini akan berjalan seperti apa. Oke, sekarang kita bahas soal pertandingan pekan ketiga. Nih Kang, ini udah masuk pekan ketiga akan melawan tim promosi lagi, Betul. PSIM Yogyakarta. Apa pelajaran menurut Kang Okto nih yang bisa diambil dari pekan sebelumnya, karena sama-sama melawan tim promosi, mungkin beda karakteristik permainan antara PSIM maupun Persijap, tapi PSIM juga belum kalah ya selama 2 pekan terakhir. Di pertandingan pertama mereka menang, lalu kemarin minggu lalu mereka seri gitu. Nah, komentar Akang nih seperti apa? Sama ya, tim promosi tentu motivasinya masih besar ya. Dia ingin membuktikan bahwa kita ini tim yang tidak hanya datang dan pergi gitu kan. Sama dengan Persijap, PSIM akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya, terutama dalam hal motivasi yang cukup besar gitu ya. Pemain mereka ingin menunjukkan bahwa saya patut nih musim depan dibeli nih sama klub-klub ini gitu ya, klub-klub besar lainnya gitu kan. Pemain-pemain ingin menunjukkan menunjukkan skill mereka, kemampuan mereka, bahwa pemain-pemain dengan label non bintang ataupun bintang mediocre gitu kan, dengan pemain asing yang juga boleh dikatakan pemain asing bukan pemain asing top gitu kan, mereka bisa membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim lain, terutama melawan juara bertahan. Tentu mereka ingin menunjukkan bahwa apalagi gitu ya, apalagi melihat Persijap kemarin, Persijap aja bisa, apalagi kenapa kita nggak bisa gitu. Mungkin itu akan tertanam di dalam diri pemain PSIM gitu kan, bahwa mereka ingin mengulang kesuksesan Persijap, tim yang sama-sama promosi musim lalu, ingin mengalahkan juga Persib gitu kan. Dengan boleh dikatakan Persib kan belum padu sama sekali ya sampai saat ini gitu kan. Tentu itu akan menjadi keuntungan buat PSIM untuk mencuri atau untuk mempertahankan 3 poin di kandang mereka gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya sejauh Akang melihatnya dalam 2 pekan terakhir, sebenarnya PSIM ini adalah tim yang karakteristik bermain itu seperti apa sih? Kalau lihat dari 2 pertandingan ya, 2 pertandingan sebelum, apalagi lawan Persebaya. Kalau lawan Persebaya sih karakternya belum terlihat karena mereka lebih banyak menunggu gitu kan, menunggu untuk melakukan counter attack gitu kan. Lawan Arema udah mulai terlihat ya, mereka sama-sama kuat di PSIM ini kuat di lini tengah. Ya ada Ezekiel Vidal gitu kan, ada J Valente gitu kan. Dari segi lini tengah mereka cukup solid gitu kan, dengan pemain-pemain asing yang cukup padu gitu kan. 3 tridente lini tengah mereka cukup kuat kalau saya lihat ya. Ada Vidal, J Valente dan Korva gitu kan. Korva saya kira sih kalau lihat dari segi mainnya sama ya, semua tim mediocre pasti akan menunggu lawan untuk lengah ketika bertahan. Ketika asik menyerang, lengah itu akan dimanfaatkan mereka. Kalau saya melihatnya bahwa PSIM akan sama dengan Persijap, akan melakukan counter attack. Jadi mereka memancing dulu pemain Persib naik ke depan, setelah itu baru melakukan counter attack. Seperti yang terjadi di pekan sebelumnya ya, betul. yang terjadi di pekan sebelumnya. Nah, kalau Akang sendiri melihat hal tersebut, apa sih yang prediksi Akang gitu? Pasti Boyan Hodak akan melakukan antisipasi karena sudah kebobolan dengan cara seperti itu gitu sebelumnya. Menurut Kang Okto, prediksinya seperti apa sih antisipasi Boyan Hodak? Evaluasi udah jelas lini belakang ya, lini belakang dan tentu finishing lini depan ya. 2 itu yang jadi lemah sampai saat ini di 2 pertandingan. Bukan 2 pertandingan, malahan melawan sebelumnya di Piala Presiden, kemudian ke uji coba lawan Sydney, kemudian di pertandingan lawan Manila Tiger gitu kan, pertandingan pertama melawan Semen Padang, itu kelihatan bahwa lini depan masih tumpu dalam hal finishing gitu kan. Kita belum ada seorang striker yang nomor 9, benar-benar nomor 9. Benar-benar kita kalau flashback, sayang nggak membuang David da Silva. Kita lupakan lah ya, kita lupakan karena udah beda musim, udah terjadi. Yang saya harapkan sih 2 pemain, Ramon Tankyu sama William Barros, dia bisa benar-benar tune in, benar-benar udah langsung tune in ke pola permainan Persib. Karena permainan Persib kan dari sayap gitu ya, di mana ada Beckham, ada Beguinho, kemudian meskipun kalaupun 2 pemain ini terancam absen besok gitu kan, masih ada Sadil Ramdhani gitu kan, masih ada William Marsilio gitu kan.
Saya kira sih mereka harus benar-benar tahu bahwa main Persib itu kayak gini nih, serangan dari sayap, bola diangkat gitu kan, harus siap di kotak penalti. Itu yang tidak terjadi di pertandingan Persib di sebelum-sebelumnya, belum ada seorang finisher di sana. Untuk lini belakang sudah tentulah, itu evaluasi yang benar-benar harus benar-benar dievaluasi gitu ya. Kuartet lini belakang, Kakang, kemudian Julio gitu kan, Cesar, kemudian Matikardi dan juga Putros gitu kan. Udah mulai padu sebenarnya gitu kan. Sayangnya Kakang kemarin harus ditarik keluar karena mungkin mengalami cedera atau apa gitu ya. Harus ditarik, masuklah Hen-Hen di sana. Di sana udah apa? Saya tidak menyalahkan Hen-Hen, tapi kalau kita melihat dari tayangan ulang gitu dari VAR, 2 gol itu memang tidak kompaknya lini belakang dalam menarik garis offside gitu kan. Akhirnya ada pemain yang menggantung di lini belakang, 2 gol sama-sama lolos dari jebakan offside. Itu harus dievaluasi. Makanya kenapa Boyan Hodak itu sampai marah, dia sampai mencak-mencak bodoh nih gol kedua gitu kan. Kalau saya di gol pertama juga udah bodoh gitu ya. Udah bodoh sebenarnya pertandingan gol pertama, gol kedua harusnya tidak perlu terjadi gitu kan. Kalau pemain benar-benar solid di belakang ini solid, sudah tahu satu sama lain bagaimana saat Julio, Cesar, kemudian Matikardi menarik diri di garis agak ke depan, pemain Putros ataupun Hen-Hen atau Kakang itu bisa ikut melihat gitu kan. Tidak ada lagi pemain yang menggantung di belakang. Itu yang harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar dievaluasi, harus benar-benar diperbaiki karena PSIM akan main gayanya kayak Persijap gitu kan, menunggu dulu kita nyerang, setelah itu melakukan serangan balik. Apalagi pemain-pemain PSIM, Vidal punya kecepatan gitu kan, kemudian Corve juga mau punya kecepatan, apalagi J Valente itu dengan akurasi umpan yang cukup benar-benar bagus gitu kan, itu akan menjadi nilai plus di PSIM untuk membongkar pertahanan Persib besok gitu kan. Oke Kang, sebelum kita bahas tentang prediksi susunan pemain karena kemungkinan akan ada yang beda karena ada yang cedera. Sebelum itu kita pengen bahas juga nih, selain tantangan sebenarnya Persib punya modal apa nih saat ini setelah melewati 2 pekan gitu untuk menghadapi pekan ketiga ini? Gelandang udah kompak ya. Saya udah melihat peran dari seorang Luciano ya, Luso udah mulai terlihat bener-bener udah terlihat lah ya. Di pertandingan lawan Manila gitu lah, kemarin lawan Persijap, meskipun kalah tapi ada catatan penting bahwa Luciano ini udah bisa memerankan sebagai pemain nomor 6-nya lah gitu kan. Kalau di klub gitu ya, dia sebagai pemain yang mampu membaca situasi, punya visioner gitu kan, kemudian umpan-umpannya lumayan akurat juga gitu kan. Itu menjadi nilai plus. Lini tengah kita udah kompak ya, ada Klok sama Luciano udah mulai bisa berperan, meskipun sempat saya ragukan gitu kan. 2 pemain ini sama-sama bertipikal gelandang itu gelandang yang pegang bola gitu kan, bukan gelandang yang lebih defend gitu kan. Ternyata Klok bisa memerankan itu gitu kan. Mungkin itu pula yang dilihat oleh Peti Kulipat gitu ya, dengan melihat peran baru Klok ini, itu yang dibutuhkan di lini tengah timnas gitu kan, akhirnya dipanggil gitu kan. Itu nilai plusnya ya, lini tengah udah mulai bisa terlihat permainan Klok sama Luciano udah kompak gitu kan. Kemudian Berguino sudah nyetel gitu kan, meskipun besok ya kita tidak tahu apakah kondisinya bisa memungkinkan untuk dimainkan atau tidak, tapi yang jelas itu lini tengah modal kita udah bagus nih di lini tengah gitu kan. Lini tengah hingga ke pemain serangan sayap udah mulai bagus, apalagi Pans Putos sama Beckham udah kompak juga, udah nyetel gitu kan. Udah lumayan gitu kan. Tinggal memang kalau saya lihat sih finishing masih perlu diperbaiki. Kemudian itulah ya, lini belakang kedalamannya sih saya kira harus ini lagi gitu kan. Kemarin ya itu kebukti gitu kan, ketika kuartet ini salah satu diganti jadi buyar gitu lini belakang. Itu jangan sampai terjadi lagi. Modal, kalau bicara tentang modal, gelandang kita udah ini tengah ya, udah yang paling kuat lah. Oke, baik. Nah, sekarang kita bahas
tentang susunan pemain nih Kang. Sedikit menarik karena memang apakah gitu Boyan Hodak setelah 2 kali bahkan sejak pertandingan melawan Western Sydney tidak pernah merubah formasi ya, dan di satu pertandingan kemarin kalah, apakah akhirnya pada pekan ketiga ini akan melakukan hal yang lain, mencoba gaya permainan baru atau misalnya formasi yang baru, apalagi juga kabarnya ada pemain yang masih cedera seperti Berguinho dan juga Beckham Putra katanya. Nah itu seperti apa? Kalau dari sistem permainannya, sistem permainan yang akan ditunjukkan sama Bojan, saya kira tidak akan banyak berubah. Kalau dari formasi ya, kalau dari segi formasi tidak akan banyak berubah ya. Formasi lini belakang akan tetap ya. Kalau saya sih memang ini harus dimatangkan, jangan sampai ganti dulu lah ya. Lini belakang ini kalau kecuali yang cedera gitu. Kalau cedera memang ada opsi, memang harus benar-benar pemain yang cocok di situ gitu ya. Lini belakang mungkin akan tetap Bojan akan menempatkan 4 back gitu ya. Kemudian di lini tengah Luciano, Klok tidak bisa tergantikan. Dua pemain ini udah benar-benar klop. Kemudian di sektor sayap ya, sektor sayap cederanya Berguinho, Beckham memang jadi permasalahan cukup besar gitu kan, karena dua pemain ini perannya cukup besar juga gitu, sangat vital di Persib. Kemudian saya berharap sih Sadil sudah bisa ke top performa ya, jangan sampai nunggu lama-lama gitu ya. Sadil saya yakin lah ya, Sadil memang butuh waktu untuk adaptasi gitu kan. Tapi Boboto kita juga berharap jangan terlalu lama lah untuk adaptasi gitu kan. Tunjukkan bahwa Sadil itu ya Sadil yang pernah kita tahu sebagai pemain yang benar-benar punya kecepatan, kecerdikan gitu kan. Naluri golnya kuat gitu kan, akurasi tendangannya mantap juga. Kita ingin berharap Sadil cepat tune in ke permainan tim. Kemudian untuk posisi striker lini depan sama saja sih sebenarnya. Bojan akan menempatkan 3 pemain, apakah William Barros atau Ramon Tankyu gitu kan. Kita masih ya kita pilihannya antara mereka berdua. Tapi kemarin ada catatan bagus bahwa ternyata William Barros dia bisa juga main di sektor sayap gitu kan. Mungkin itu bisa jadi opsi di lini depan ketika finishing kita masih kurang baik. Alangkah ya salah satu opsinya tetap memainkan William Barros tapi agak digeser ke kanan atau ke kiri gitu kan. Ramon Tankyu di depan gitu kan. Kita perlu mengasah lah Ramon Tankyu ini. Kalau dari catatan statistik gitu kan di liga-liga sebelumnya lumayan juga gitu kan. Cuman memang di Persib ini belum ketemu ritmenya gitu kan, belum ketemu jodohnya lah gitu, umpan-umpannya masih belum umpan yang dia inginkan. Mudah-mudahan dengan terus diasah sebelum tanggal 19 September ya kita di Liga ACL gitu ya, Ramon Tankyu udah menemukan naluri golnya kembali gitu kan. Itu yang saya harapkan, dan itu memang harus mau tidak mau itu harus memang dimainkan terus nih Ramon Tankyu biar permainan lebih solid lagi gitu kan. William Barros opsinya kita bisa geser ke kiri atau ke kanan gitu kan. Dan William Marsilio saya harap performanya bisa naik lagi. Di 2 pertandingan agak menurun gitu kan, dan itu jadi kritikan dari Bobotoh juga gitu kan. Kita berharap dia bisa kembali ke top performanya. Jadi kalau akan melihat bahwa para pemain ini khususnya para pemain asing masih belum menemukan ritme yang cocok gitu ya buat gaya permainan mereka di Persib Bandung, atau seperti apa? Belum menemukan skema untuk cetak gol lah ibaratnya gitu ya. Kalau dari segi permainan is gitu kan, main dari tengah, dari ini skill individunya udah menunjukkan. Cuman agak bingungnya itu ketika udah mau ke kotak penalti nih gitu kan. Udah mau ke kotak penalti jadi jadi bingung mau ngapain itu, apakah mau syuting, mau ngumpan atau apa. Itu yang terjadi di Persib saat ini. Kalau dari segi kita terobosan dari sayap, dari inilah Beckham, Berguinho gitu kan, di pertandingan sebelumnya udah menunjukkan yang luar biasa gitu kan. Tapi ya itu ketika mau masuk ke zona akhir pertahanan lawan kayak yang bingung gitu, kita mau ngapain nih. Karena itu belum terbentuk finishing untuk mencetak gol di lini tengah, lini depan kita. Skill individu masih
kita masih butuh lah pemain-pemain kayak Marsilio ya, bagaimana dia menjebol gawang Sydney dengan tendangan kerasnya gitu kan di luar kotak penalti. Kita masih butuh pemain-pemain itu gitu kan. Tapi kita juga butuh bahwa gol itu tercipta dari open play, dari kerjasama tim. Itu yang kita harapkan gitu kan. Kalau kita berkaca ke musim lalu ya kayak gitulah golnya gitu ya. Bagaimana kerjasama Del Pino, kemudian Siro, David da Silva, Beckham gitu kan. Ya golnya kan taktis gitu kan, golnya taktis gitu kan, ada kerjasama di situ tampak. Kalau di gol-gol sebelum Persib musim ini ya belum terlihat gitu kan, hanya gol-gol tendangan jarak jauh yang dari skill individu, kemudian gol dari kesalahan back lawan gitu kan. Kita berharap sih ya sekali lagi ya sebelum tanggal ACL nanti gitu kan, pemain Persib udah jauh lebih baik lagi gitu. Semoga kan. Ya, seperti yang akan bilang tadi, ini baru 2 pekan, jadi kita tetap kasih kepercayaan itu ya kepada Boyan Hodak, dan juga para pemain pasti juga sedang berusaha nih meramu seperti apa bisa menciptakan permainan yang menarik tapi juga bisa menang gitu ya, karena ya maunya menang gitu, tidak hanya menarik. Betul. Menang dan menarik gitu. Itu yang didapat musim lalu. Musim lalu itu bukan hanya menang gitu kan, kita melihat Persib menang, tapi menjadi tontonan yang enak dilihat gitu kan. Kenapa Boboto saat ini banyak mengkritik? Karena memang Boboto itu belum merasakan bahwa saya itu menonton, datang ke stadion, melihat pertandingan yang enak ditonton gitu. Itu yang belum terlihat di Persib musim ini gitu kan, gitu. Belum mungkin ya, kita tunggu besok pekan ketiga, nanti juga ada pekan-pekan berikutnya sampai nanti ACL ya. Mudah-mudahan seperti target Boyan Hodak juga ingin berbicara lebih banyak katanya di ACL. Jadi kita lihat semoga bisa melampaui musim lalu ya. Musim lalu ya pasti harusnya akan melampaui, karena musim lalu kita ada di Persib Bandung ada di posisi juru terakhir kunci, ya, ya. di juru kunci ya. Kita lihat dengan satu lawan yang sama ya, nanti kita bahas di preview pertandingan melawan Lion City ya, berarti nanti bulan September mendatang. Oke, Kang, seperti biasa sebelum kita tutup, tentunya ada tebak skor dulu dari Kang Okto nih. Persib kemungkinan tidak akan banyak menang banyak ya kalau lawan PSM, karena PSM juga belajar dari pertandingan kemarin Persib ketika melawan Persijap gitu ya. Oh kayak gini nih Persib itu ternyata nih lini belakangnya agak keteteran kalau kita melakukan serangan balik gitu kan. PSM pasti akan memperkuat di lini tengah, karena melihat kemarin Klok sama Luciano udah mulai kompak, mereka pasti akan mempertebal di lini tengah itu. Kemudian untuk lini belakang mungkin tidak terlalu bermasalah ya bagi mereka ya, khususnya di sektor center back, karena Persib sendiri belum menunjukkan punya striker yang seorang goal getter gitu kan. Pasti mereka akan mempertebal di tengah dan juga di sektor sayap gitu kan, karena penyerang sayap Persib cukup punya kecepatan juga skill yang cukup bagus gitu kan, pasti akan mempertebal di sana. Artinya apa? Artinya Persib tidak akan banyak mendapatkan peluang gitu kan. Kalaupun harus menebak skor gitu kan, kalau kita ingin Persib menang gitu kan, pasti akan dapat 1 gol lah ya. Persib akan dapat 1 gol. Mudah-mudahan lini belakang Persib besok lebih solid sehingga tidak dicuri lagi gitu kan golnya oleh lawan gitu aja. Tapi tetap optimis Persib menang dong, harus. Tetap ya, tetap optimis, tapi tidak akan bisa banyak cetak gol kemungkinan gitu ya. Kemungkinan tidak akan banyak cetak gol. Berharap Persib pulang dengan cukup bawa 3 poin, dan 3 poin ini akan menjadi motivasi untuk pertandingan Persib di kandang selanjutnya gitu kan. Borneo ya. Betul. Jadi motivasi, membawa motivasi dari PSM untuk dibawa di kandang gitu untuk mendapatkan 3 poin selanjutnya gitu. Oke, terima kasih Kang Okto. Nih juga buat para boboto, jangan berhenti dukung Persibnya ya, karena seperti tadi Kang Okto bilang berkali-kali bahwa ini masih pekan kedua, masih sangat panjang perjalanan Persib Bandung musim ini, masih akan banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Jadi jangan lemah, jangan capek juga untuk mendukung ya. Satu lagi diharapkan nanti di ini ya ada kurang ininya juga ya, kurang enak dilihat juga ketika stadion GBA kosong penonton gitu. Kita berharap sih di kandang selanjutnya gitu, setelah dari PSM ini Persib main di GBA akan
penuh lagi gitu kan. Mudah-mudahan gitu. karena kabarnya salah satu keluhan para bobotoh ini kan penukaran tiket ya, apalagi yang timur itu harus ke daerah sini dulu ya, ke daerah Binong gitu, ke daerah di sini dekat kantor kita, sampai nanti harus balik lagi ke GBLA. Entah, kabarnya manajemen Persib Bandung juga sedang melakukan upaya betul. ya untuk dengarkanlah gitu kan, dengarkanlah suara-suara dari komunitas bobotoh gitu kan, sehingga karena kan tidak bisa lepas gitu antara klub sama supporternya gitu kan. Jadi jangan sampai klub juga punya ego tinggi gitu kan, tidak mau mendengar bobotoh, tidak mau mendengar supporter. Saya harapkan sih ada jalan solusi terbaik ya, solusi terbaik sehingga stadion tidak kosong lagi gitu kan, karena Persib bukan seperti ini loh, Persib itu gitu ya. Persib itu ketika Persib main itu gitu kan, pasti musim-musim sebelum pasti penuh gitu ya. Kita berharap itu bobotoh sampai sampai menjual melego celana najin, melego radio untuk hanya membeli tiket itu kan. Kalau dulu gitu kan kita berharap musim ini terjadi lagi sebenarnya. Iyalah, penuh lagi stadion lah gitu kan. Ya itu tadi saya bilang bahwa Persib Bandung juga sedang mengupayakan untuk tidak ada lagi penukaran tiket di luar stadion. Jadi nanti biasanya kan beli tiketnya itu di aplikasinya Persib Bandung. Nanti tinggal datang dan nge-scan tiket, dan katanya sih sedang diupayakan untuk face recognition atau scan wajah ya, berarti. Ya mudah-mudahan gitu ini bisa menjadi solusi gitu untuk para bobotoh. Udah nggak ada lagi nih ceritanya, males nukerin tiket, males. Jawa pun memang sangat dimengerti ya dengan kondisi kota Bandung yang macet, terus harus melewati jalanan Soekarno-Hatta yang apalagi jam pulang kerja gitu, sangat dimengerti, memang melelahkan di perjalanan. Tapi ya semoga sebentar lagi bisa terjadi ya, kepenuhan stadion itu terjadi lagi, dipenuhi oleh para bobotoh di Tribun Timur, Utara, Selatan, dan juga Barat gitu. Mudah-mudahan ya segera kita mudah-mudahan penuh lagi lah, biru lagi semua lah stadion ya. Semuanya juga ingin dengan satu tujuan, yaitu memberikan semangat kepada para pemain untuk bisa mencetak gol lagi, menang lagi, dan itu yang kita harapkan semuanya sebagai para supporter. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Kak Okto udah kembali lagi ke studio Ngoper. Dan untuk para bobotoh dan tribuners yang masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Reina Sukmawati, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Ngoper selanjutnya. Dadah!